Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salamran dari D3 Sanitasi Reguler 1 NIM 2013-45-1036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyihatan udara air purifier CADR. Air purifier CADR. CADR adalah kemampuan air purifier untuk memproduksi dan mendistribusikan udara bersih ke seluruh ruangan. Semakin tinggi nilainya, maka semakin banyak udara bersih yang dihasilkan dan semakin cepat intensitas penyaringnya. Selain untuk menyaring virus dan bakteri, kegunaan lain dari air purifier adalah mengurangi aroma tak sedap di dalam ruangan. Fitur penyaring alias filter yang ada di air purifier juga dapat menyaring bau serta asap rokok yang mungkin membekas di ruangan. Fokus udara bersih yang dihasilkan. Akhir-akhir ini banyak orang di jalanan terlihat sedang mengenakan masker. Tindakan ini menandakan kekhawatiran warga terhadap polusi udara yang ada di ibu kota. Seperti yang kita tahu, polusi udara di Jakarta memang cukup tinggi. Namun, bukan berarti apa yang tidak terlihat tidak akan memberikan dampak negatif kepada kesehatan. Justru partikel polusi mikroskopik berukuran mikron PM2,5 dan PM10 lebih berbahaya dari debu yang relatif lebih besar dan mudah terlihat oleh mata telanjang. Diperlukan cara yang tepat untuk menjaga udara dalam ruangan tetap bersih dan bebas dari polusi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan alat pembersih udara atau air purifier. Tingginya polusi udara di Jakarta dan kota-kota besar lainnya membuat alat pembersih udara menjadi suatu kebutuhan primer. CADR penilaian utama alat pembersih udara. Membeli alat pembersih udara berarti membeli hasil udara bersih atau yang biasa dikenal dengan Clean Air Delivery Rate. CADR diperoleh dari pengujian yang dilakukan oleh badan independen bernama Association of Home Appliance Manufacturers yang berbasis di Amerika Serikat. Pengujian atas pembersih udara yang dilakukan dengan menempatkan alat dalam ruangan khusus kedap udara yang lalu diisi dengan 3 jenis polutan udara, serbuk sari, asap rokok, dan debu. Diuji secara terpisah. 3 jenis polutan tersebut dipilih untuk mewakili polutan udara yang sering memampar kita. Jumlah udara bersih yang didapatkan setelah pembersih udara diaktifkan selama 1 jam untuk memfilter polutan-polutan tersebut adalah hasil CADR. Seperti membeli filter untuk akuarium, filter dipilih sesuai kebutuhan debit yang dialirkan per jam untuk menjaga kebersihan air dalam akuarium. Kita harus mempertimbangkan beberapa banyak air disirkulasi ke filter. Seberapa banyak pula air dapat disirkulasi tergantung dari volume akuariumnya. Membersihkan udara pun sama saja dengan membersihkan air di akuarium. Melalui hasil konsultasi dengan pakar-pakar kesehatan, AHAM menentukan bahwa untuk menurunkan tingkat polusi dan menjaga kualitas udara di dalam ruangan, dibutuhkan pembersih udara yang dapat membersihkan seluruh volume udara ruangan tersebut, minimal sebanyak 5 kali setiap jamnya atau yang biasa dikenal dengan 5 air change per hour. Ini merupakan rule of thumb bagi setiap ruangan yang membutuhkan udara bersih, seperti di rumah, sekolah, maupun di kantor. Untuk ruangan-ruangan yang membutuhkan kebersihan udara yang lebih tinggi, seperti di rumah sakit dan ruangan gawat darurat, maka semakin tinggi pula ACH yang dibutuhkan, bahkan sampai 10 kali pembersihan udara. Sebagai contoh, Blue Pure 221 menghasilkan CADR sebanyak 590 meter kubik per jam. AHAM juga merekomendasikan unit ini sesuai untuk digunakan di ruangan dengan luas sampai 50 meter persegi. Luas ruangan tersebut dapat dihitung dari membagi CADR 590 meter persegi per jam dengan angka pembersihan udara dalam setiap jam. Rekomendasi AHAM minimal 5 kali per jam. Hasilnya mendapatkan volume ruangan sebesar 118 meter kubik. Kemudian luas ruangan ideal terdapat dari pembagian volume ruangan 118 meter kubik dengan tinggi ruangan diasumsikan 2,4 meter sehingga mendapatkan hasil sebesar 50 meter persegi. Perhitungan di atas digambarkan dengan rumus sebagai berikut. CADR dibagi 5 kali pembersihan udara setiap per jam sama dengan volume ruangan. Volume ruangan dibagi ruangan tinggi ruangan sama dengan luas ruangan yang sesuai. Blue Pure 221 bisa saja diletakkan di ruangan yang lebih luas dari 50 meter persegi, seperti contohnya di ruangan seluas 246 meter persegi. Namun dalam kasus ini, Blue Pure 221 akan membersihkan udara sebanyak 1 kali setiap jam saja. Sebaliknya, jika diletakkan di ruangan yang lebih kecil, contohnya 25 meter persegi, maka akan membersihkan sebanyak 10 kali dalam setiap jam. Cara menghitung air purifier dengan CADR pada luas sebuah ruangan.
Air purifier merupakan suatu alat berteknologi yang memiliki kemampuan untuk menjernihkan atau membersihkan udara di dalam suatu ruangan. Karena fungsinya tersebut, masyarakat banyak yang memburu air purifier. Air purifier diminati karena kualitas udara saat ini, khususnya di daerah perkotaan sudah begitu banyak polusi. Ternyata, selain mencegah polusi udara di dalam ruangan, masih banyak lagi manfaat air purifier untuk kesehatan. Berikut ini beberapa manfaatnya. Pertama, melindungi dari alergen. Alat ini bisa digunakan untuk melindungi tubuh dari pemicu alergi, tetapi bukan sebagai obat. Tetap saja, alergi harus disembuhkan dengan menghindari pemicunya. Tetapi untuk kondisi ini, air purifier hanya digunakan bagi orang-orang yang memiliki alergi debu dan bulu. Mengurangi pemicu asma. Siapa sangka ternyata rumah menjadi pemicu asma yang lebih banyak ditemukan. Pemicu tersebut dapat berupa sel kulit kering, kotoran, debu, karbon monoksida, pembersih rumah tangga, semprotan penyegar udara, asap dari masakan, produk cat, kosmetik, parfum, dan hairspray. Selain itu, mungkin juga terdapat spora jamur atau kecoa yang keduanya juga merupakan pemicu terjadinya serangan asma. Jika tidak dikeluarkan dari udara, partikel zat ini dapat terhirup dan menyebabkan meningkat di antara gejala asma lainnya. Pasalnya, partikel kecil di udara ini dapat menyebabkan kerusakan paling buruk bagi pengidap asma. Oleh karena itu, menggunakan air purifier yang secara khusus menghilangkan kotoran mikroskopis sangat ideal untuk membantu meringankan gejala asma. Mencegah penyakit paru-paru. Dengan menangkap asap rokok, menghirup asap tembakau dapat menyebabkan perkembangan penyakit paru-paru obstruktif kronik serta penyakit jantung. Efek sampingnya lain dari tembakau asap rokok termasuk infeksi telinga, asma, pneumonia, dan bronkitis. Menghilangkan gas radon seperti pemicu kanker paru-paru. Menghirup gas tertentu ternyata banyak menyebabkan kanker paru-paru. Gas radon misalnya dihasilkan dari kombinasi alami uranium dalam tanah, batuan, dan air. Gas ini dapat ditemukan di rumah, kantor, dan sekolah saat masuk melalui celah di lantai dan di dinding. Sambungan konstruksi atau celah di sekitar pipa servis, kabel listrik, dan lubang pembuangan. Setiap orang berisiko terkontaminasi oleh gas radon, tetapi jika kadar gas radon terlalu tinggi, akibatnya bisa mematikan. Faktanya, 15.000 hingga 22.000 kematian akibat kanker paru-paru terkait dari gas radon setiap tahun. ADR Clean Air Delivery Rate meter persegi per jam. Misal, besar ruangan 20 meter pangkat 2 kali 20 meter persegi, 20 meter persegi per 20 meter persegi kali 12 sama dengan 240. Jadi CADR yang dibutuhkan dalam ruang tersebut adalah 240 CADR atau per 3 jam. Meter kubik per 3 jam. Volume kali 5 minimum CADR. Cara menghitung CADR menggunakan volume misal sebesar ruangan 60 meter persegi kali 5 sama dengan 300 meter kubik per jam. Kesimpulan rumus, luas ruangan kali 12 atau area ruangan kali 5. Misal CADR 550 kubik per jam. Kesimpulan, belilah pembersih udara yang mampu membersihkan minimal 5 kali luas ruangan per jamnya. Semakin tinggi CADR yang dihasilkan oleh pembersih udara tersebut, semakin besar pula ruangan yang bisa dibersihkan. Sebaliknya, semakin kecil CADR yang dihasilkan, maka semakin kecil pula ruangan yang bisa dibersihkan. Pembersih udara dengan CADR tinggi bisa digunakan untuk ruangan yang lebih kecil, tetapi pembersih udara dengan CADR kecil tidak bisa digunakan di ruangan terlalu besar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.